Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kita pelajaran pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Balad. Yang lalu sudah dibahas tentang firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, ayah sabu allan yaqdira alaihi ahadun. Apakah manusia itu mengira atau meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang menguasai mereka? Ayat ini menjelaskan tentang tabiat jelek dari manusia yang kabat itu tadi, susah. Manusia itu memang susah. Di antaranya ini, sifat jelek mereka manusia itu meyakini dia tidak ada yang menguasai dirinya. Ya sabu alla yaqdiru alaihi ahadun. Maksudnya annal insana fi nafsihi wa quwwatihi, bahwa manusia itu melihat dirinya dan kekuatan dirinya, terutama ini di masa-masa badannya masih kuat, umur 40-an. Tapi kalau umur 50, 60, mungkin sifat ini juga sudah mulai melemah. Tapi ini di masa kuat-kuatnya, yadhunnu, orang itu meyakini alla yaqdiru alaihi ahadun, bahwa dirinya tidak ada yang menguasai. Nah, artinya dirinya itu berkuasa pada dirinya. Li'annahu fi unfuani syababihi, karena dia masih dalam masa pemuda, masa sehatnya, masa kuat-kuatnya, wa quwwatihi, dan kekuatannya, wa kibriyaihi, masa gagah-gagahnya, wa qatrusatihi, sama ya masa fit-fitnya. Nah, ini juga menjelaskan kekuatan, kesehatan yang prima itu juga ujian dari Allah. Banyak yang gagal, malah muncul sikap-sikap jelek seperti yang Allah terangkan di ayat ini. Dia kira tidak ada yang menguasai dirinya. Fayaqulu, orang tadi karena badannya itu kuat, fit, puncak, la ahadun atau la ahada yaqdiru alayya, tidak ada seorang pun yang bisa menguasai aku. Ana a'malu ma syi'tu, aku akan berbuat apa yang aku inginkan. Terutama di masa muda, seringnya di masa muda itu yang disebut pemuda, perbuatannya itu dan pikiran dan perbuatannya itu banyak yang tidak masuk akal, menyelisihi akal sehat.
Sehingga dikatakan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, asyababu ba'dun minal junun. Masa muda itu sebagian atau bagian dari junun. Apa junun? Gila. Di masa muda itu kayak orang gila gitu. Kenapa? Karena perbuatannya di luar akal. Kalau orang sudah nggak masuk akal, orang sudah tidak ada akalnya kan namanya gila. Ini tadi. Wa minhu qauluhu tabaraka wa ta'ala, di antara ayat lain yang menjelaskan ini sifat sombong, congkak hanya berdasarkan kepada fisik dirinya ya. Ketika Allah karuniakan kekuatan yang prima. Padahal itu ujian untuk Allah lihat sifatnya, sikapnya, bagaimana bersyukur atau tidak. Fa'ama adun, kata Allah, adapun kaum Ad, ya, fastakbaru, mereka malah sombong, fil ardi, di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Kaum Ad. Kita lihat di banyak ayat Allah menjelaskan kecanggihan kaum Ad di bidang arsitek, bangunan-bangunan. Tapi kecanggihannya itu malah kekuatannya itu tadi menjadikan dia istikbar, sombong. Wa qalu, dan mereka mengatakan man asyaddu minna quwwah. Kuatan, siapa yang lebih kuat dari kami? Ya. Dianggapnya tidak ada yang lebih kuat dari mereka. Ini namanya lupa diri, lupa daratan. Nah, dirinya lupa bahwa dirinya ada yang mencipta, ya kan? Ada yang mengaruniai. Kalau dia kuat, dari siapa kekuatan itu? Padahal ketika tidur aja orang itu tidak ada lagi kekuatannya. Kalau lagi tidur, kekuatannya kan tidak ada. Baru dibangun, setelah bangun oleh Allah dikembalikan kekuatannya. Kalau Allah Ta'ala di ayat lain Allah mengatakan di dalam Fussilat ayat 15. Awalam yarau, apakah mereka tidak melihat Anallah alladzi khalaqahum, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Ya. Huwa asyaddu minhum quwwah. Padahal Allah itu yang lebih kuat dari mereka. Jawaban dari ini, dari kaum Ad. Nah, ini kesalahan akidahnya, kesalahan pemahaman, bangga diri berdasarkan apa yang Allah karuniakan pada dirinya. Dan intinya, fal insanu fi hali sihhatihi, manusia itu ketika kondisi sehat, wa unfuani sababihi, dan di masa mudanya, masa sehat-sehatnya, yadhunnu annahu la yaqdiru alaihi ahad, dia meyakini tidak ada yang bisa menguasai dirinya sehingga dia bisa berbuat apa yang mereka maukan. Hatta ar-rabbu, sampai pun Allah Azza wa Jal, ya, yadhunnu annahu la yaqdiru alaihi, dia yakini bahwa Allah pun tidak bisa menguasai dirinya. Nah, di Al-Waqi'ah terakhir itu juga Allah katakan, kalau memang kamu kuasa dirinya, pada dirinya ketika kamu mau mati itu, kenapa kamu tidak bisa menguasai dirinya, mengembalikan lagi ruhnya? Wa amma idza balagatil hulqum, dan seterusnya. Wa hadza la syakka, ini tidak diragukan lagi sifat ini, bin nisbati lil kafir. Sifat ini menjadi sifat pokok, sifat dasar orang-orang kafir yang menjangkiti kebanyakan manusia. Karena ini kan membahas ini amal laqad khalaqnal insana fi kabad.
Sungguh kami ciptakan manusia itu kondisi susah. Dia meyakini bahwa tidak ada yang bisa menguasai dirinya. Nah, amal mukmin, adapun orang mukmin itu karena imannya, iman ini kan buah dari ilmu yang benar. Kalau orang itu ngaji terus mempelajari, menimba ajaran Allah, agama Allah, menjadi orang yang beriman. Nah, adapun orang yang beriman yang disebut mukmin, fa innahu ya'lamu. Dia yakin, dia mengetahui, meyakini annallaha qadirun alaihi, bahwa Allah tetap yang menguasai dirinya. Kalau dia diberi kekuatan, yang memberi siapa? Kalau dia kuat, badannya sehat, kulitnya halus, glowing, dan seterusnya, siapa yang mengaruniakan seperti itu? Orang mukmin itu tidak sampai lupa daratan, tidak sampai lupa diri. Sehingga kekuatan pun karena itu disadari sebagai nikmat Allah, maka disyukuri kekuatannya, digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya syukur, karena nikmat itu dua kemungkinannya, bisa menjadi nikmah, bisa menjadi hujah. Menjadi minnah itu kalau kenikmatan itu menambah kebaikan dirinya. Kapan itu? Ketika digunakan untuk di jalan yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa annahu ala kulli syai'in, bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai'in. Wa annahu, bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, qadir, maha kuasa. Fayakhafu minhu, maka orang beriman itu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau dicabut bagaimana? Banyak kita saksikan, terutama orang yang terkena penyakit HIV itu ya. Orangnya kan kuat-kuat asalnya. Oleh Allah dicabut kekuatannya, itu menjadi orang yang paling lemah, kemudian digerogoti oleh yang namanya darah putih itu ya. Sehingga kekuatan dirinya habis, tidak ada, karena tidak bisa mensyukuri nikmat Allah berupa kekuatan. Nah, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Ada hadis, ada kalanya hambaku itu ketika diberi kemampuan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kekayaan, malah membahayakan agamanya. Sehingga saya buat dia lemah, miskin, supaya agamanya terselamatkan. Nah, berikutnya, di ayat berikutnya, orang manusia yang sifatnya kabat itu, apa kabat? Susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Dia mengira tidak ada yang menguasai dirinya. Di ayat berikutnya Allah katakan, masih menjelaskan sifat jeleknya manusia. Kenapa ini dipelajari, Allah terangkan supaya kita berusaha untuk menghilangkan, mengobati. Karena ini masuk penyakit jiwa, penyakit roh, dan ini termasuk orang yang sakit jiwa. Obatnya dari orang yang mengerti jiwa, obatnya dari yang mengerti jiwa, mengerti ruh. Allah mengatakan bahwa ruh itu min amri Rabbi. Ruh itu yang tahu itu Allah Azza wa Jal. Sehingga obatnya juga harus dari Allah Azza wa Jal. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Qur'anu syifa lima fis sudur. Al-Qur'an itu obat bagi penyakit jiwa, penyakit hati. Kebanyakan manusia walaupun itu di rumah sakit jiwa, itu penanganannya bukan jiwanya tapi badannya. Ketika berontak-berontak, yang ditenangkan apanya? Badannya. Dikasih obat penenang. Tapi jiwanya tetap nggak ada penanganan yang signifikan karena namanya penyakit jiwa harus kembali kepada yang mengerti jiwa. Hanya Allah yang mengerti jiwa. Sehingga obatnya harus dari yang mengerti jiwa itu yaitu Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah dengan sabar mempelajari, mengimani, mengamalkan. Pasti sehat jiwanya. Di antara penyakitnya yakulu, orang itu mengatakan ay yakulul insanu aidon fi haliginahu. Kalau tadi fisiknya kuat. Ayah sabun la yaqdiru alaihi ahad, ini bermodalkan fisik yang kuat. Di ayat berikutnya dia mengatakan ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Nah, ini penyakitnya orang yang diberi oleh Allah apa? Harta. Diberi oleh Allah dunia. Dia bangga diri dengan mengatakan ahlaktu malan lubada. Aku telah belanja. Tidak mau ke pasar-pasar tradisional, itu tidak mau. Harus ke mall-mall karena nanti nggak serempetan, nggak dempetan sama orang-orang rendahan. Ini penyakit ini yang seperti ini, pendorongnya penyakit. Sementara kalau kita lihat hadis, yang banyak masuk surga itu malah yang miskin. Orang-orang rendahan dari sisi ekonominya. Kuntu abwabal jannati, kata Rasul, aku pernah berdiri di pintu surga. Fara'aitu aktsara ahliha, maka aku lihat kebanyakan penghuninya al-fuqara wal masakin. Orang-orang kaya yang baik-baik, yang beriman dan bertakwa, orang kayanya masih mahbus. Tertahan. Di mahsyar banyak urusannya. Mobilnya dulu yang ganti-ganti dari mana itu banyak urusannya. Sehingga kata Ibnu Umar, barang siapa minta harta berarti minta lama hisabnya. Berapa lamanya? 500 tahun. Orang miskin sudah menikmati surga, orang kayanya masih tertahan karena urusannya. Sama dengan orang mau pergi di dunia ini, mau naik pesawat, bawa koper 10. Sama yang nggak bawa apa-apa, cuma dompet saja. Atau banyak bawa ATM saja sama identitas. Mana barangnya? Nggak ada. Sudah, masuk. Nah, yang kopernya 10. Diperiksa satu-satu panjang. Nah, di akhirat juga urusannya panjang. Maka orang cerdas, kata Rasul SAW, orang yang menahan nafsu, ngambil harta dunia itu sebatas modal ibadah kepada Allah. Harus bersifat apa? Zuhud. Aimalan kathiron. Dia telah menghabiskan harta yang banyak. Fi syahawatihi, untuk menuruti syahwatnya. Nah, karena ini kalau orangnya tidak zuhud, malah hartanya hanya dibelanjakan untuk memenuhi syahwatnya. Yang dipikir makan apa, ayo ke mall. Anaknya dibawa, istrinya dibawa, suaminya yang dampingi. Dek, kamu cari itu buku resep.
Kamu anaknya disuruh kamu lihat itu mau beli apa, pakaian, sepatu, seterusnya. Apa yang kamu mau? Nanti bilang papa kan, yang di kasir. Untuk memenuhi syahwatnya itu aja pikirannya. Padahal pikiran-pikiran seperti ini tidak beda dengan hewan. Hewan itu pikirannya ya itu aja, makan. Kalau nggak ada makanannya habis, dia teriak-teriak. Selesai makan, dia diem, senang, gembira. Itu buang kotoran. Wa fi maladzatihi, dan di dalam bagaimana menikmati, berlezat-lezat dengan dunia. Nah, apakah ada kemuliaan dengan seperti ini? Bukan ini yang Allah maukan dari manusia, bahkan banyak Allah ingatkan fattaqud dunya. Takutlah kalian kepada dunia, wattaqun nisa. Nah, lebih jelas lagi kita lihat di surat Al-Hadid ayat 20 dan ayat 21. Supaya kita lebih hati-hati, lebih waspada kepada dunia. Karena dunia itu fitnah. Kata Rasul SAW, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu mempunyai diuji oleh Allah. Wa fitnatu ummati, dan fitnahnya umatku itu dunia, al-mal. Nah, karena dunia ini akan berakhir. Karena akan berakhir, maka oleh Allah sudah dipenuhi semua apa yang dimaukan manusia, toh mau habis, mau diselesaikan. Sehingga kata Rasulullah SAW ketika menasihati sahabat, sepulangnya Ubaidah ibnul Jarrah dari Bahrain membawa harta yang banyak, para sahabat senang sekali melihatnya, melihat harta yang banyak. Rasulullah selesai sholat subuh, habis mengimami mengatakan, kayaknya wajah kalian sangat semeringah, ceria, lihat harta yang dibawa oleh Ubaidah. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Nah, jujur ya, sahabat, jujur. Kata Rasulullah SAW, mal faqra ahsya alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Walakinna ahsya alaikum antabsata alaikumud dunya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah kalau Allah membuka, membentangkan pada kalian dunia. Fatatanafasu kama tanafasu mangkana qablakum. Kemudian kalian bersenang-senang, berlomba-lomba untuk mengejar dunia sebagaimana orang terdahulu berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhliku kama halakathum. Maka kalian akan binasa sebagaimana umat terdahulu binasa. Sesungguhnya fitnahnya Bani Israel adalah perkara wanita dan dunia. Dan umat Nabi Muhammad akan mengikuti langkah-langkah mereka. Kecuali yang dirahmati oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Semaksimal apapun manusia mengejar dunia, sampai terlalaikan akhiratnya, itu tidak keluar dari yang Allah terangkan di surat Al-Hadid ini. Ayat 20. Kata Allah, i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, bahwa kehidupan dunia itu yang menghabiskan pikiran, menghabiskan tenaga, capek mengurusnya, banting tulang, peras keringat. Nah, itu hanya laibun, kata Allah, main-main. Ini badannya, ini laibun, itu main-main. Namanya main-main bukan nilai keimanan, ketakwaan. Ini akhirnya.
Walahwun kelalaian, lalai ini hatinya. Wazinatun perhiasan, watafahurun bainakum. Hanya berlomba berbangga-bangga di antara kalian. Watakasurun berlomba-lomba untuk memperbanyak bil amwali wal aulad di dalam harta dan anak-anak. Yang seperti itu hanyalah kamasil ghoisin, seperti hujan yang menumbuhkan tumbuhan. A'jabal kuffara yang mengagumkan. A'jaba itu mengagumkan. Membikin kagum, hujan yang membikin tumbuhan tumbuh itu al-kuffar, orang-orang kafir. Atau maknanya para petani. Ya, petani setelah tanamannya subur, tumbuh subur. A'jabal kuffara nabatuhu, tanamannya mengagumkan para petani, sumayahiju fatarahu musfarron. Tapi tanamannya tadi menguning, mengering dan menguning. Yakunu hutoma, menjadi hilang, menjadi arang. Oleh Allah dihukum dengan kebakaran misalnya atau kebanjiran. Padahal sudah siap panen. Nah, itu tadi main-main sendakuro itu kayak itu tadi. Petani yang sedang kagum-kagumnya kemudian dikena banjir. Wafil akhirati, sedangkan di akhirat, kalau dunia ini tadi ya, isinya dunia itu kayak gitu. Wafil akhirati, sementara di akhirat adabun syadid. Kalau di akhirat isinya cuma dua. Adabun syadidun wa maghfiratun minallahi waridwan. Sedangkan di akhirat kata Allah isinya azab yang pedih dan ampunan Allah serta keridhaan Allah. Tergantung nanti masuk ke yang mana adab yang pedih atau ampunan Allah, tergantung bagaimana di dunianya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia itu kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Orangnya disebut maghrur, orang tertipu. Maka Allah ingatkan, sabiku, maka berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum. Menuju apa? Ampunan dari Rabb kalian. Bukan diperintah berlomba-lomba untuk apa? Mengumpulkan dunia. Sebagaimana kebanyakan manusia malah terbalik. Urusan taklimnya, urusan agamanya terakhir. Yang penting bagaimana dunia. Dan berlombalah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga. Wa jannatin. Arduha yang luasnya ka'ardis sama iwal ardi. Seluas langit dan bumi. Uiddat yang Allah persiapkan lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Pada orang yang beriman dan kepada Allah dan Rasulnya. Ini kekayaan yang hakiki. Yang menyelamatkan manusia, diampuni oleh Allah, dimasukkan surga Allah, yaitu apa? Beriman. Kekayaan hakiki, kekayaan hati. Sehingga Rasulullah SAW katakan, laisal ghina bikasratil arad. Orang kaya itu bukan apa? Banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafas, tapi kaya itu kaya hati. Dzalika fadlullah. Kekayaan yang hakiki ini merupakan karunia Allah, yu'tihi mayyasha, yang Allah akan karuniakan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, orang-orang yang Allah pilih. Kemudian kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah.
diberi kekayaan yang hakiki, yaitu apa? Iman. Sehingga mendorong kita untuk senang hatinya, gembira hadir di majelis ilmu, bisa hadir di majelis ilmu, menambah iman. Nah, itu menambah kekayaan yang hakiki. Karena kita, nasib kita di akhirat kelak tergantung ini kekayaan hatinya, bukan kekayaan hartanya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha memiliki karunia yang besar. Nah, saya bacakan sedikit tafsirnya dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Yukhbiru ta'ala, Allah menjelaskan di ayat ini, surat Al-Hadid ayat 20 ini, hakikatan an hakikatid dunia, tentang hakikat dunia. Yang banyak orang tertipu, banyak orang lalai, banyak orang sampai mati hatinya. Kenapa mati? Karena tidak pernah disirami, tidak pernah diberi makan dan tidak pernah diberi minum hatinya. Akibatnya apa? Mati. Walaupun badannya orang yang paling sehat, paling kuat. Dikatakan oleh Allah, awamangka namaitan. Orang yang seperti itu adalah orang mati ketika orang hatinya mati. Walaupun badannya paling kuat, badannya paling sehat, orangnya paling kaya di dunia, ketika hatinya mati, dia telah mati. Badannya adalah kuburan berjalan, bangkai yang berjalan. Nah, ayat ini Allah mengabarkan di ayat ini tentang hakikat dunia wa ma hiya alaih, dan apa isinya dunia itu. Supaya kita sadar, supaya kita tahu, supaya kita tidak tertipu. Nahan nafsu, karena kata Rasul tadi, al-kaisu mandana nafsahu. Orang cerdas itu orang yang mampu menahan nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan berpikir, beramal untuk kematiannya. Wa yubayyinu ghayatuha, Allah terangkan di ayat ini ghayahnya. Ghayah itu akhiran, tujuan. Wa ghayatu ahliya, dan akhiran para ahli dunia. Jadi ahli itu ada dua. Ada ahli dunia, ada ahli akhirat. Nah, kalau bahasanya Al-Imam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ibnun anak ya, abnaun. Beliau mengatakan irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan ke belakang. Wartahalatil akhirah mubbilatan, dan akhirat itu berjalan ke depan. Maksudnya apa? Dunia itu menjauhi kita. Sementara kebanyakan orang malah mengejar sesuatu yang menjauhi kita, menjauhi dirinya. Sementara akhirat itu berjalan ke depan, mendekati dirinya. Setiap detik kita ini mendekati akhirat. Nah, likullin minhum banunun, kata Ali, masing-masingnya punya anak. Banun itu jamak dari ibnun. Likullin minhum banun, masing-masingnya dunia itu punya anak, akhirat punya anak. Dan namanya orang tua main-main sama anaknya, senang-senang anaknya dibuat mainan oleh orang tuanya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kamu itu anaknya akhirat. Pikiran yang selalu dipikir, yang selalu diupayakan, dihabiskan tenaga dan waktunya akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan tertipu dengan, jangan sampai kalian menjadi anaknya dunia. Habis waktunya ngurus dunia.
Jadi di ayat ini Allah akan menerangkan kepada kita apa hakikat dunia dan hakikat orang yang menjadi ahli dunia. Bagaimana mereka, dunia itu bagaimana dan ahli dunia itu bagaimana. Insyaallah akan diterangkan pertemuan berikutnya di pelajaran tafsir juz amma. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.